Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja proyek kami mengenai media pembelajaran yang kami buat. Nah, jadi media yang kami buat ini diberi nama Box Cerdas. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kami membuat media ini sebagai prototipe dan penerapan kami untuk kami terapkan di sekolah tempat TPL kami khususnya. Berawal dari materi yang kita pelajari di topik 2 yaitu mengenai empati. Di situ kami sudah berkomunikasi atau mewawancarai beberapa peserta didik mengenai kendala atau mengenai kendala tentang pelajaran yang mereka pelajari di dalam kelas. Nah, untuk mata pelajaran yang kami tanyakan kepada peserta didik di sini yaitu materi tentang IPAS, khususnya untuk materinya yaitu tentang cahaya, macam-macam sifat cahaya. Nah, dari hasil wawancara kami kepada peserta didik, kami mendapatkan hasil bahwasannya pada saat pembelajaran guru yang menjelaskan tentang materi pencahayaan ini kurang dalam menggunakan media yang konkret. Nah, guru di dalam kelas itu hanya berfokus menjelaskan materi yang ada di dalam buku, sehingga siswa yang diajarkan itu hanya berimajinasi menerka-nerka bagaimana misalkan cahaya merambat lurus itu bagaimana, pembiasan cahaya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kami mendapatkan beberapa ide untuk kami terapkan sebagai media untuk diajarkan kepada peserta didik. Sebenarnya media yang kami terapkan kepada peserta didik itu kami memiliki beberapa opsi seperti pop-up book, puzzle, kantong kreatif, dan salah satunya juga box cerdas ini. Nah, dari hasil survei kami juga pernah melakukan survei ke kelas untuk voting media pembelajaran mana yang cocok untuk kami terapkan kepada peserta didik khususnya pada materi cahaya. Nah, di dalam pembelajaran yang kita pelajari juga di dalam di dalam tema maksudnya di dalam topik, di situ juga menjelaskan kita harus menerapkan media yang diterapkan di sekolah yang terdampak 3T, tertinggal, terpencil, dan terdalam. Nah, didapatkanlah opsi kami membuat media pembelajaran yang box cerdas ini, seperti yang bisa teman-teman dan Bapak lihat yang ada di depan ini. Nah, untuk penggunaan medianya sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Laili. Kepada Mbak Laili saya persilakan. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya, izin Pak. Jadi yang pertama kali akan saya jelaskan tentang sifat cahaya itu ada 5. Ada membias, menembus benda bening, memantul, mengurai, satu lagi merambat lurus. Jadi yang pertama ini ada satu kotak ini, satu box cerdas ini kami sudah menyiapkan atau memasukkan 5 sifat cahaya sekaligus untuk dapat dipraktikkan oleh peserta didik secara aktif. 5 sifat itu bisa dipraktikkan di sini. Iya. Oke, jadi yang pertama ini membias. Kalau untuk membias kita sering kali mencontohkan pada peserta didik untuk perumpamaan menggunakan gelas, air, dan juga pensil. Itu bisa dilihat untuk perubahannya. Pensilnya akan terlihat lebih patah jika kita masukkan. Ya. Benar nggak kayak patah? Pensilnya akan membias dan membentuk pensil yang seperti patah. Ya, terlihat. Patah. Oke. Ini sifat pertama, membias. Kita kembalikan lagi. Untuk sifat kedua, cahaya itu merambat lurus. Yang lain dijelaskan dulu, yang lurusnya dan demokrat. Nah, ini untuk cahaya, sifat cahaya merambat lurus. Coba gimana caranya? Ada atau bergantian maju ke depan, boleh lihat. Guru nggak bisa dengan merambat lurus. Ini
membuktikan merambat lurusnya Boleh gimana? teman-teman kalau yang maksudnya ada yang nggak kelihatan itu bisa dilihat Ya, maju ke depan. Nah, Oh. dia merapat lurus. Atau kalau ini mungkin kan senternya terlalu kecil, ini juga bisa untuk opsi pakai asap. Bisa dilihat atau ada yang mau maju ke depan? Mau coba? Untuk Caranya mencoba bahwa menggugul apa namanya? membuktikan. Membuktikan bahwa merambat lurusnya itu apa alasan kalau begini maka dia tidak merambat, ada Pak Ali gitu kan. Kalau begini dia bisa merambat berarti memang dia harus lurus. Mengapa dikatakan sifat cahaya itu merambat lurus? Karena di sini kan sudah disiapkan kotak-kotak dengan ada dikasih lubang di tengahnya itu disejajarkan. Kalau misalkan cahaya tembus sampai ke box, tutup box itu dan cahayanya sampai ke sana itu dikatakan adalah cahaya merambat lurus karena cahaya melewati lubang-lubang yang sudah dibuat atau sudah disiapkan. Atau mungkin ada teman-teman yang mau coba, silakan satu orang. Tidak? Oh boleh, silakan Robi. Boleh pakai senter ataupun masker. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sifat cahaya yang ketiga. Sifat cahaya ketiga itu memantul. Cahaya dapat dipantulkan. Ini boxnya box sajanya bikin sendiri ya? Iya. Oke. Nah, Bukan beli kan? enggak Pak. Nah, di sini adalah sifat cahaya memantul. Di sini sudah ada kaca. Nah, di sini saya ada senternya. Saya akan coba. Nah, ini Ya, betul. memantul. Di sini Nah, itu adalah pantulan cahaya dari kaca ini. Kalau tidak ada kacanya, dia tidak akan memantul. itu yang membuktikan Itu cahaya. membuktikan bahwa cahaya itu memantul. Oke, itu sifat cahaya yang keempat. Sekarang sifat cahaya kelima itu menguraikan. Oh belum. Keempat salah, mohon maaf. Mohon maaf. Selanjutnya sifat cahaya menembus benda bening. Sini kita bisa lihat misalnya cahaya ini diletakkan di sini maka dia tetap akan menembus sampai ke belakang. Nah, bisa terlihat bahwa cahaya dari benda bening itu bisa menembus. Kalau buktikan bahwa kalau bukan benda bening hasil Oh, iya. coba. Kalau ganti bendanya bukan benda bening. Ini adalah contoh saat kita tidak menggunakan benda bening. Hmm. Nah, cahaya tidak merambat sampai ke belakang dan tetap terfokus pada Iya, nah begitu. Itu tadi memantul karena ada cermin. Coba nggak ada cerminnya, nggak mantul, gitu kan? Untuk yang kelima sifat cahaya diuraikan. Nah, sifat cahaya diuraikan ini akan menghasilkan pelangi. Perlu kesabaran. Mana? Ada nggak warna tertentu? Itu Pak. Ini adalah contoh cahaya bisa diuraikan. Nah, Oke, baiklah Bapak, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai mengapa kami mengambil media ini dan penjelasan mengenai cara penggunaan dari media ini. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada forum. Jika ada saran, pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. silakan Mas untuk bertanya. Boleh Bertanya langsung? boleh, mencoba boleh. Ini pertanyaan moderator. Baik, menurut saya sudah sangat jelas ya dan sangat menarik. Tapi yang saya ingin bertanya dulu,
itu memang sengaja dibuat hitam semua. Ada alasannya? Kotak ajaibnya itu dibuat hitam semua. Sebenarnya izin menjawab. Sebenarnya bukan sengaja kami hitamkan, tapi rencana awalnya kenapa kami beri kotak warna hitam karena ingin kami hias awalnya. Tapi karena beberapa hal, jadi hiasannya belum terrealisasikan. Kalau warna hitam kan kalau dihias lebih kelihatan kan hiasannya. Terima kasih. Yang lain, pertanyaan lain. Ayo yang di pojok-pojok juga boleh bertanya. Kalau sini malah nggak ngeliat, di belakangin lagi bertanya juga enggak. Atau mungkin boleh maju lihat. Saya mau coba deh. Boleh kalau gimana coba. Atau mungkin bisa loh maju lihat bagaimana cara membuat box itu. Ya maju. Bertanya sambil maju lihat apa. Bertanya di situ juga boleh. Coba yang pojok, kamu maju. Kalian berdua. Maju amati benda itu. Coba perhatikan seperti semula lalu buka lagi lalu mungkin tanya. Biar mereka nyusun dulu. Kira-kira bisa nggak? Jadi kan salah dengan tulis begitu. Tulis begitu. Biar mereka kira-kira. Karena kan kalau jauh lihat itu boxnya dari apa ya bahannya jadi kan. Bagaimana cara membuat box ini ya? Kalau pertanyaan, kami dengar ya pertanyaannya yang bisik-bisik. Boleh dicoba di situ boleh. Ada pertanyaan? Kalian berdua di sini? Apa itu? Ini dari aku lakukan. Nah, ini bahannya apa sehingga menghasilkan tadi warna itu tertentu? Kalau untuk bahan konkretnya kami kurang tahu Pak ya. Cuma ini lebih ke bahan seperti kaca seperti akrilik. Tapi sebenarnya yang belum kami beritahu kan bahan-bahannya Pak. Untuk bahan-bahannya tadi lupa kami jelaskan. Iya. Kan targetnya itu di 3T. Jadi untuk bahannya sendiri itu pasti yang akan kami gunakan untuk yang mudah didapatkan di daerah 3T. Kardus, ini kalau kertas manis tidak ada bisa diganti kertas koran atau kertas apapun yang ada untuk lapisannya ya. Kemudian untuk plastiknya di semua daerah pasti ada plastik, oke. Kemudian untuk kacanya di setiap rumah siswa, kalaupun kita tidak punya kaca, pasti setiap rumah siswa ada kaca. Oke, jadi kaca sangat mudah sekali kaca bekas untuk didapatkan. Pensil, setiap siswa pasti punya pensil dan gurunya juga pasti punya pensil, baik itu bekas maupun pensil baru. Jadi bisa digunakan untuk membuat box cerdas ini, sehingga bahan-bahannya ini bisa sangat mudah sekali digunakan. Untuk cahaya bersifat diuraikan, ini kan biasanya untuk tempat tertinggal sulit dijangkau kalau kita mau beli prisma. Ya. Itu ada solusinya. Jadi kita bisa menggunakan kaca dan juga air. Nah, kaca dan air itu bisa kita gunakan sinar matahari langsung. Jadi nanti kaca itu akan memantulkan cahaya
yang keluar sama seperti ini tadi, dia akan memunculkan pelangi. Kalau untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa scroll di YouTube untuk mencari cara menciptakan pelangi atau membuat pelangi melalui kaca. Gitu. Untuk senter, bahan selanjutnya itu senter. Kalau ini kami beli senternya, tapi kalau di daerah terpencil biasanya sudah ada senter. Kenapa kami katakan seperti itu? Daerah terpencil jarang ada yang namanya misal listrik. Pasti penerangan mereka bisa apa ini kan, senter atau lain sebagainya. Nah, kalaupun senter ini maksud kami bisa didapatkan juga di daerah terpencil tersebut. Dan hasilnya ialah box cerdas ini yang memang kami rangkai untuk memudahkan guru maupun peserta didik baik dalam pembuatan maupun penggunaan. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya, itu sudah. Jadi, tapi yang mau saya ingatkan nanti itu kan yang Anda pakai center tadi itu bisa juga jadi bersifat laser gitu ya. Nah, hati-hati menggunakan itu, jangan sampai anak korban pengen lihat akhirnya kena ke matanya atau iseng-iseng memainkan ke center ke mata temannya. Anak-anak kan suka begitu kan, main center kan malah mata temannya disorot gitu, atau pengen lihat pantulannya mana mantul, nah pas kena ke mata ya, jangan ya. Itu yang harus diwaspadai oleh guru ketika memperagakan ini. Pengganti senternya juga boleh dengan cahaya lain, yang lilin juga dinyalakan boleh karena ada cahaya juga dari sumber lilin kan. Tapi ketika menggunakan lilin ini harus diupayakan di tempat yang agak gelap. Kalau senter kan cukup fokus kuat cahayanya, kalau lilin kan nggak begitu kuat cahayanya, sehingga kalau peragaannya menggunakan lilin atau lampu atau apapun itu untuk melihat apakah dia merambah lurus, itu pencahayaan lain harus dikurangi, ya harus tempatnya agak gelap. Untuk percobaan tadi cahaya bisa dibaurkan, bisa menghasilkan warna-warna tadi itu. Jadi cahaya itu kan sebetulnya polikromatik, bukan monokromatik, artinya banyak warna di sebetulnya. Tapi kita nggak melihat banyak warna, kayaknya enggak, di cahaya matahari kan kita bilang begitu, harus sesungguhnya dia polikromatik. Nah, untuk memisahkan warna itu dia seperti tadi kata Laili, itu Anda bisa googling bagaimana cara membuat pelangi. Nah, coba perhatikan sehingga anak-anak juga bisa dibaca keluar tanpa harus menggunakan box ajaib ini. Bisa aja keluar membuat pelangi itu. Ya. Estimasi anggaran Anda membuat ini berapa duit tadi? Kalau estimasinya tidak banyak keluarkan biaya Pak sebenarnya. Bahannya dari kardus. Kardus gratis, plastik gratis, pensil bekas, kaca bekas. Yang beli paling center sama ini. Kalau di 3T kan ini tidak digunakan kan? Bisa menggunakan kaca ini juga sekaligus. Jadi inilah hemat. Jadi berapa estimasi biayanya? Kalau estimasi, kalau kita hanya estimasinya di center cuma 10.000. Total membuat 10.000 lah kira-kira ya. Iya. Cukup lumayan ya. Terjangkau ya, seorang guru dengan mengeluarkan modal 10.000 bisa membuat materi pembelajaran lebih bermakna. Oke, aplaus untuk mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu boxnya pun ada ya.